Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lil rasad bijahi dan nabiyyi aslil alami wa ruhihi salli alaihi sallimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma' lana bihi kala alaihi waghfir lana waftah lana waltuf bina ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama dalam acara usbu'iyah dan pengajian syarah kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan keadaan kita ini akan mendapatkan suatu ilmu yang ilmunya itu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya itu semuanya tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa mari kita sama-sama menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalatu wassalamu alaika. Mudah-mudahan kita akan diterima dan diaku sebagai umatnya yang akhirnya nanti pada yaumul mahsyar kita akan mendapatkan syafaatnya. Dan demikian pula di kehidupan dunia ini supaya selalu mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu memperbanyak bacaan sholawat, yaitu assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Kemudian yang ketiga kalinya mari kita sampaikan salam takdim, ikraman dan mahabbatan kepada seluruh kekasih-kekasih Allah yang telah membimbing kita sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Para hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian yang kemarin, yaitu pada halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa min alamatit tahaqquq bi hadzal khuluq wa min alamatit tahaqquq
bihadzal khuluq. Kemarin kita telah menjelaskan tawadhu itu bagaimana. Tawadhu itu bukannya sekedar mengatakan ya seolah-olah kita memberikan penghormatan dengan merendahkan diri kepada orang lain. Kalau hanya sekedar itu aja, itu katanya mungkin kalau hanya sekedar pengertiannya itu malah takabur namanya. Orang yang menyatakan dirinya tawadhu tapi kemudian tidak mengerti apa sebenarnya tawadhu, kemudian dia mengerjakan seolah-olah pekerjaan yang namanya tawadhu, itu mungkin dinamakan dia bukan tawadhu, tapi malah mengerjakan pekerjaan takabur. Jadi jangan sampai keliru kita merendahkan diri. Kadang-kadang itu merendahkan diri kalau berhadapan-hadapan. Di muka yang bersangkutan kita menghargai, merendahkan diri. Tetapi pada kesempatan lain dengan cara-cara yang bermacam-macam, yang kita perbuat itu adalah merendahkan orang yang kita hormati itu. Jadi bukan kita sebenarnya menghargai, tetapi ternyata kelihatan dalam hati kecil kita ada sesuatu yang tujuannya itu bukan untuk menunjukkan penghormatan, tapi malah sebagai suatu pekerjaan yang minta dihormati. Di hadapan menghargai, tapi pada kesempatan lain dengan berbagai macam cara, perbuatan-perbuatannya itu menunjukkan kalau dia tidak menghargai kepada orang tersebut, tapi malah menghina. Itu bisa terjadi. Sekarang bagaimana alamat sebenarnya daripada orang-orang yang memakai tawadhu dengan cara-cara yang benar? Wa min alamatit tahaqquqi bihadzal khuluq, itu termasuk sebagian alamat kenyataan yang sebenarnya bahwa orang tersebut mempergunakan hadzal khuluq, akhlak ini, yaitu dia benar-benar mengerjakan tawadhu. Allah yaldoba idza utiba. Pertama, Allah yaldoba idza utiba. Dia itu tidak akan marah atau menunjukkan rasa marah sewaktu dia mendapatkan cacian dari orang lain. Jangankan dicaci, kita kadang-kadang dilihat saja sudah naik darah. Kalau baru dilihat saja atau dicaci, bahkan sampai dicaci itu kita naik darah, kita itu bukan tawadhu. Kita mengerjakan pekerjaan, merendahkan diri, menghargai orang. Tetapi kadang-kadang itu suatu ketika kita mendapatkan cacian. Kok waktu mendapatkan cacian itu kita merasakan diri kita terhina atau marah? Oh, itu namanya bukan orang yang tawadhu benar-benar. Allah yaldoba idza utiba au intakoso, atau dia tidak merasa kekurangan atau merasa direndahkan gitu. Wala yakrohu ayyudzamma au yugzafu bil kabair. Wala yakrohu, tanda yang kedua, dia itu tidak merasa marah-marah ya, yakrohu, tidak senang gitu. Ayyudzamma, sewaktu dia dicaci, au yugzafa bil kabairi, atau dituduh melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ini orang suatu ketika seolah-olah di hadapan kita dia menghormati kita atau merendahkan dirinya dengan maksud menghormati kita, tetapi sewaktu kali dia dicaci atau difitnah,
melakukan suatu pekerjaan yang dosa besar, dia tidak merasakan perubahan apa-apa, tidak menunjukkan rasa tidak senang. Wala yakrohu ayyudhamma au yukdhafa bil kabair. Kalau kita masih juga mendengar cacian dari seseorang, langsung kulit mukanya menjadi merah. Karena apa? Waktu itu dia mukanya menunjukkan perubahan warna. Itu berarti dalam hatinya itu mendengar kata-kata itu tidak senang sama sekali. Nah, kalau kemudian dia merendahkan diri di hadapan kita sewaktu dia mendapatkan cacian tersebut, kemudian mukanya berubah, ya itu tandanya orang yang tidak tawadhu, hanya pura-pura tawadhu. Dia mengerjakan tawadhu itu ada maksud apa? Maksudnya paling tidak yang minta dihormati begitu. Jadi bisakah kita menerima cacian atau celaan yang seperti itu? Kalau belum bisa ya namanya ya masih baru belajar, belum memperhatikan atau belum melaksanakan tawadhu itu. Itu namanya dia malah takabur. Wala yahrusu ala ayyakuna lahu indahum qadarun. Wala yahrusu ala ayyakuna lahu indahum qadarun. Dia tidak mengharapkan dari orang lain supaya dia itu mendapatkan pujian atau mendapatkan pangkat. Wajahun wala yaro li nafsihi maudian fi qulubin nas. Dia tidak merasakan di dalam hatinya sesuatu perasaan bahwa dia ada sesuatu yang lebih dari orang lain. Nah, kalau masih itu semuanya, ini tadi kalau tidak salah ada 5 tanda itu namanya orang hanya pura-pura takabur saja, hanya pura-pura tawadhu saja, tidak benar-benar tawadhunya. Nah, di situ mesti ada sesuatu yang menyebabkan dia mengapa kok bisa begitu itu. Nah, tentunya di sini tentu dia akan selalu mengingat kepada dirinya sendiri. Yang dia perhatikan itu adalah dirinya sendiri. Karena pikirannya ya berkisar tentang kemampuan dirinya sendiri. Bahwa dia itu merasa yang terbaik di antara orang lain. Tetapi kok ternyata dia seolah-olah memuji kita di hadapan kita. Lah, tapi kemudian ternyata waktu tidak berhadapan dengan kita ataupun di mana saja, dia menunjukkan sikap yang tidak pada tempatnya. Jadi penghormatan kepada kita pada waktu itu ya bukan pekerjaan yang sebenarnya. Makanya hati-hatilah orang-orang yang kayak begitu itu namanya takabur. Kalau udah takabur, udah alamatnya ya akan celaka gitu. At-tawadu'u al-haqiqiyu huwa ma ai inkisarun wa inhidamun. Tahak tawadu yang sebenarnya huwa ma, yaitu sesuatu perkara. Maksudnya perkara di sini adalah sesuatu yang menunjukkan inkisar dan inhidom, menunjukkan sesuatu yang dia itu benar-benar hatinya itu tidak ada sama sekali untuk mendapatkan penghargaan itu. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa seseorang itu perbuatannya begitu dan kenyataannya ya sedemikian itu baru dinamakan tawadhu. Nah, kadang-kadang itu enggak ya. Tawadhu ya akhirnya seperti tadi, tawadhu yang pertama tadi itu selalu menunjukkan karena dia merasa
Kemarin contohnya duduk di depan, tapi dia duduk di belakang. Waktu dia duduk di belakang, itu hatinya mengatakan, sebenarnya saya yang wajib di depan itu. Kenapa? Masalahnya dia merasakan sesuatu yang lebih. Saya dulu di depan itu hanya karena seolah-olah menghormati kepada kamu gitu. Tapi sebenarnya yang berhak duduk di depan itu adalah saya, karena yang paling hebat adalah saya gitu. Ataupun orang duduk di depan, seseorang yang duduk di depan kemudian dia merasa inkisara dan inhidom, itu benar-benar tawadhu. Karena apa? Dia duduk di depan itu karena merasa benar-benar hatinya itu tidak punya hak untuk dihormati atau apapun. Ya kebetulan aja duduk di depan begitu. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan itu namanya kita benar-benar orang yang patut dinamakan tawadhu. Tetapi bahkan ya ahli tasawuf itu mengatakan kalau seseorang masih mengatakan tawadhu dengan kondisi apapun, orang-orang tasawuf kalau mendengar seseorang mengatakan tawadhu dengan kondisi apapun, itu namanya bukan tawadhu. Karena kalau orang-orang tasawuf itu waktu melihat seseorang mengatakan sesuatu, itu mesti ada suatu maksud. Nah, dan mengutarakan sesuatu. Nah, waktu dia orang ahli tasawuf, dianggap kelompok ahli tasawuf, orang-orang tasawuf itu tidak ada yang mengatakan itu. Duduk di depannya karena kondisi, duduk di belakangnya karena kondisi, tetapi dia kemudian mengucapkan saya berhak atau tidak. Karena orang ahli tasawuf itu tidak ada dalam hatinya sedikit pun perasaan tersebut. Yang ada di dalam hatinya itu adalah perasaan dia seolah-olah melihat kebesaran Allah. Sewaktu melihat kebesaran Allah itu, mana bisa saya takabur? Tidak mungkin kan? Kalau saya melihat seolah-olah melihat kepada Allah dan kita menyadari benar-benar itu, akan dulu hancur segala rasa yang mengatakan pada kesombongan. Jadi menurut ahli tasawuf, seseorang kok masih mengatakan tawadhu, itu ya bukan tawadhu dengan alasan apapun gitu. Kalau tadi dengan alasannya macam-macam, bisa dikatakan tawadhu dan bisa dikatakan tidak tawadhu. Tetapi kalau orang-orang yang sufi itu kok sampai mengatakan saya tawadhu, ya itu sudah dia itu adalah seorang yang takabur begitu. At-tawadu'u al-haqiqiyu huwa ma in kisarun wa inhidomun kana nasi'an an suhudi azamatihi. Orang yang tawadhunya itu benar-benar, dia melakukan tawadhu itu karena apa? Karena dia itu benar-benar, andaikan belum bisa menyatakan dalam hatinya, melihat belum bisa dalam hatinya, tapi rasanya itu begitu. Kan kadang-kadang yang diketahui itu hanya dengan mata, atau yang diketahui sekaligus masuk ke dalam perhatian hatinya, masuk dalam lingkaran kolbunya. Nah, kalau seorang suatu ketika dia merasakan melihat kepada kehebatan Allah, di situ akan timbul, langsung muncul rasa tawadhu. Karena apa? Karena waktu melihat kebesaran Allah itu, dia itu berpikir mana mungkin untuk ngimbangi hal tadi, kan nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya musnahlah pikiran-pikiran di dalam hati yang menginginkan keluhuran atau menginginkan untuk dihormati. Begitu melihat kehebatan Allah atau melihat tajalli Allah,
Begitu melihat, begitu hatinya itu sudah musnah. Dia bahkan dia terpikir kepada dirinya sendiri, yang menyaksikan adalah kehebatan Allah. Nah itu loh yang namanya tawadhu yang benar-benar muncul karena penyaksiannya kepada Allah. Tapi kalau kita tidak menyaksikannya bukan kepada kehebatan Allah, kalau menyaksikannya kepada kehebatan dirinya sendiri lah, atau kehebatan orang lain, akhirnya dia bisa membandingkan yang hebat saya atau siapa begitu. Itu kan tidak menyaksikan kepada kehebatan Allah. Nah kalau berpikirnya itu masih menyaksikan kehebatan selainnya, bagaimanapun pula dikatakan tawadhu, itu tidak benar. Itu bukan tawadhu yang benar. Tawadhu yang benar itu muncul seseorang dalam keadaan dia menyaksikan kehebatan Allah. Mana ya? Kana nasi'an an syuhudi al-domatihi, kebesaran Allah Ta'ala, wa tajalli sifatihi, dan dia bisa memperhatikan kepada tajalli sifat-sifat Allah. Nah kalau sampai begitu, mungkin menyaksikannya itu hanya sekedar ngerti, atau dia sudah sampai kepada di dalam hatinya. Dalam pengertian biasa mungkin melihatnya sekedar melihat, tapi bisa melihat kehebatan Allah gitu. Ataupun bahkan kalau bisa sampai hatinya pun merasakan gitu. Nah muncul itu tawadhu. Nah tawadhu yang kayak demikian itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu adalah karena dia menyaksikan kehebatan Allah. Karena kalau waktu menyaksikan kehebatan Allah, dia akan berpikir tak mungkin kita itu membuat tandingan kepada itu semuanya. Yakni anna sudah adumatillahi ta'ala wa tajalliya sifatihi anil abdi huwaladzi yujibu lahu wujudat tawadhu, bahwasanya waktu dia menyaksikan kepada kebesaran Allah dan kebesaran sifat-sifat Allah, itulah yang menyebabkan dia, bukan lain-lain, bukan karena aku pengen ini, pengen begitu sama sekali. Nah kalau kita masih mikirkan pengen ini, pengen itu sekalian, kemudian kita berbuat menghormati orang lain, itu namanya takabur, itu bukan tawadhu. Itu walladzi yujibu lahu wujudat tawadhu'i al-haqiqi lianna dzalika huwallazi yuhmidu an-nafsa wa yuzhibuha wa yubtilu amaniha. Karena apa? Karena suatu kita menyaksikan kepada kehebatan Allah atau tajalli sifatnya, begitu kita menyaksikan itu sudah merasa hancur kita. Karena apa? Kita tidak mampu untuk membayangkan hebatnya kayak apa, tidak mampu. Bahkan sampai kepada dirinya pun dia tidak mengerti. Jadi dia terampas perhatiannya, terpesona kepada Allah. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang lainnya itu. Makanya kalau orang seperti itu sudah tidak akan dia merasa terhina, itu tidak ada. Atau dia mungkin minta kehormatan atau minta dihormati, tidak ada. Karena apa? Ya memang timbul dalam hatinya seperti itu gitu. Tidak ada keinginan-keinginan untuk dihormati ataupun segala macam yang berhubungan dengan dirinya. Wa yubtilu amaniha fama tajalli Allahu Ta'ala li syai'in illa khodo'alahu. Tidak akan terjadi tajallinya Allah Ta'ala. Allah tajalli menunjukkan dirinya kepada sesuatu, itu tidak ada maksud. Ya, maksudnya apa? Yang menunjukkan kehebatannya itu, menunjukkan kehebatan Allah itu sendiri. Fala yanqati'u minal qalbi syajaratul, ya, fala yanqati'u anil qalbi syajaratul kibri wa hubbil riyasati
illa bihi. Sehingga di situ tidak dia merasakan akan tumbuh macam-macam segala macam keinginan di dalam hatinya, kecuali itu sebab karena Allah.